Halo barudak, kembali lagi bareng gua Albi Habibi di Petik Pengalaman Mistik. Di bulan Ramadan ini gua akan membawakan sebuah cerita yang gua baca dari Facebook. Ini kisah pada tahun 2016 yang akan menceritakan anak sekolah yang bernama Monica. Monica berusia 15 tahun dan sedang duduk di kelas 1 SMA di daerah Jawa Barat. Kisah ini dimulai pada pagi hari saat Monica sedang berangkat ke sekolah. Dan pada saat itu Monica pergi pagi hari sekali dikarenakan mulai pertama kali masuk menjadi siswa kelas 1 untuk mendapatkan kursi terbaik di kelasnya. Monica pergi menggunakan kendaraan umum seperti angkot. Ketika Monica menaiki sebuah angkot, ada seorang cowok ganteng dan berpakaian SMA juga. Monica pun sedikit curi-curi pandang ke cowok itu. Dengan rasa penasaran, siapa sih cowok ganteng itu? Ketika di perjalanan menuju sekolah, angkot ini rasanya seperti tidak ada penumpang lain selain mereka berdua. Tiba-tiba cowok itu melihat Monica dengan berkata, "Hai, perkenalkan, nama gue Rizky. Nama lu siapa?" Karena cowok itu bertanya dan menyapa duluan, Monica langsung jawab, "Oh, aku Monica." Tapi cowok itu hanya tersenyum dan berkata, "Senang berkenalan dengan kamu, Monica." Di saat itu, Monica langsung berseri-seri kesenangan dan gak nyangka bisa kenalan dengan cowok ganteng di angkot itu. 10 menit kemudian, akhirnya sampai juga di sekolah dan cowok itu pun ternyata ikut turun juga. Bahkan dia membayarkan ongkosnya Monica. Kami pun langsung masuk gerbang sembari mengobrol. Pada saat itu entah kenapa orang di sekitar melihat ke arah Monica dengan tatapan yang tidak biasa. Hingga cowok ganteng itu berpamitan dan berkata, "Aku masuk kelas dulu ya, sampai jumpa nanti," sambil tersenyum manis kepada Monica. Di saat Monica jalan sendiri menuju kelas, tiba-tiba Sani temannya Monica pun muncul tiba-tiba di arah belakang sambil menepuk pundaknya dan berkata, "Eh Mon, lu dari tadi ngobrol sama siapa sih?" "Oh itu, sepertinya kakak kelas kita deh. Dan kayaknya anak OSIS, dari seragamnya kelihatannya seperti itu. Cuma nggak tahu kelas berapa. Yang gue tahu namanya Rizky," sahut Monica. "Hah? Rizky? Perasaan gue baru denger ada anak OSIS yang namanya Rizky. Soalnya pas kemarin kita MOS nggak ada tuh yang namanya Rizky. Soalnya gue catat semua nama-nama anak OSIS yang kemarin ikut pelatihan MOS kita," jawabnya Sani. Di saat Monica dan Sani saling ngobrol, tiba-tiba ada Kak Fikri yang muncul memotong pembicaraan mereka. "Hah? Nama Rizky? Itu dulu memang ada di angkatan OSIS aku, tetapi dia sudah meninggal tahun lalu karena kecelakaan tunggal saat berkendaraan motor pas pulang sekolah. Meninggalnya pun tidak jauh dari sini. Gak usah heran kalian, yang namanya Rizky, anak OSIS, cuma dia doang kok. Dan kata orang, rohnya Rizky masih sering bergentayangan di sekolah ini. Mungkin dikarenakan meninggalnya tidak wajar." Kemudian setelah mereka mendengarkan perkataan Kak Fikri, Monica dan Sani langsung pergi menuju kelas. Di dalam kelas, Monica jadi kepikiran dengan omongannya Kak Fikri yang mengakibatkan tidak bisa berkonsentrasi dan mendadak badannya menjadi demam. "Eh Monica, kamu kenapa bengong terus?" kata Sani. Enggak San, sepertinya aku lagi gak enak badan nih." Kemudian Sani berinisiatif membawa Monica pergi ke ruangan UKS. Saat Monica baru mulai berdiri, di situ Monica terjatuh pingsan. Di dalam pingsannya ada sebuah suara, "Hai Monica." Pas dilihat ternyata Rizky yang memanggil. Tapi entah kenapa Monica tidak ketakutan atau terkejut. Apalagi dia sudah tahu bahwa Rizky sudah meninggal. "Monica, kamu jangan heran, kamu akan baik-baik saja di sini. Tapi kamu harus ingat bahwa tempat kamu sebenarnya bukan di sini." Lalu Rizky melambaikan tangan ke arah Monica dan saat itu pula Monica tersadar dari pingsannya. Setelah tersadar, Monica ternyata sudah pingsan sekitar 30 menit lamanya. Sehingga orang tuanya pun dipanggil untuk membawa Monica pergi ke rumah sakit terdekat. Takut terjadi kenapa-napa. Setelah selesai pergi ke rumah sakit, Monica disuruh istirahat dan meminum obat yang telah diberikan oleh dokter. Dan Monica pun segera beristirahat dan tertidur. Di dalam tidurnya, Monica bermimpi kembali bertemu dengan Rizky. "Kamu gak usah takut, Mon. Aku di sini mau ngomong sesuatu sama kamu tentang Fikri. Tolong sampaikan kepadanya bahwa dia harus bertanggung jawab atas meninggalnya aku. Jadi begini ceritanya, Mon. Dulu waktu aku sedang mau pulang sekolah, rem sepeda motor aku diputus. Sehingga pas di turunan sekolah, aku tidak bisa mengendalikan motor rem itu. Dan akibatnya aku jatuh dan terbentur di aspal dengan keras. Dan berakibat aku mati di tempat. Hal itu dikarenakan Fikri sirik sama aku. Dia ingin jadi ketua OSIS, sedangkan waktu itu aku populer dan terpilih menjadi ketua OSIS. Dan sekarang aku pengen Fikri bertanggung jawab agar pihak sekolah juga tahu dan mengurus perbuatan kecilnya dia kepada aku dan meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Tapi kenapa aku minta tolong sama kamu, Mon? Karena kamu satu-satunya orang di sekolahan itu yang bisa melihat aku. Jadi aku mohon sampaikan ini kepada Fikri biar dia bisa dihukum seadilnya." Keesokan harinya, Monica langsung melaporkan kepada pihak sekolah dengan memberitahu kronologi serta adanya bukti CCTV yang dari sekolah itu sendiri saat Fikri ngelepasin remblong yang tertangkap di dalam parkiran sekolah. Jadi kecelakaan itu bukan kecelakaan tunggal, melainkan sabotase dari Fikri. Akhirnya Fikri dihukum dan dikeluarkan oleh pihak sekolah. Setelah beberapa minggu kemudian, Monica mendengar kabar bahwa Fikri depresi
dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan naasnya di sana Fikri bundir. Setelah kejadian itu juga Monica sudah tidak melihat sosok Rizky lagi di sekolahan. Mungkin rohnya sudah tenang di alam sana. Nah barudak, sekarang kita bisa memetik pelajaran ini. Jangan iri dengki sama orang lain, bahkan membuat orang lain itu celaka. Ambil hikmahnya, buruknya jangan ditiru ya barudak. Terima kasih dan sekian cerita petik hari ini. Gua Albi Habibi pamit, akan kembali lagi minggu depan di Petik Pengalaman Mistik. Dan selamat berpuasa bagi kalian yang menjalankannya. Assalamualaikum, see you.